Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryanto dengan alamat Bulu Wahyuarjo Lendah Kulon Progo. Untuk tempat dan tanggal lahir saya Kulon Progo 19 September tahun 1960. Ini sudah 55 tahun. Saya ada di kepengurusan ilegal sebagai anggota. Namun di kepengurusan difabel di Kecamatan Lendah sendiri, saya sebagai ketua JPO Cahaya Mandiri di Kecamatan Lendah. Nah, dulu semenjak saya kenal dengan ilegal, pertama-tama saya diajak oleh teman saya yaitu Bapak Warsono yang mengajak bergabung dengan warga difabel yang lain untuk membuat suatu organisasi yaitu yang dinamai ilegal, yang pertama dulu diketuai oleh Pak Sardio karena kesibukan dari berbagai hal sehingga dialihkan ke beliau Bapak Warsono dengan sekretarisnya Pak Busrodin, ya, Pak Busrodin yang beralamatkan di Panduan Ngalur Kulon Progo. Nah, selama di ilegal telah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan bersama dengan Pak Warsono. Di antaranya entah itu tahun berapa itu juga sudah pernah mengadakan kegiatan untuk berlatih memasak atau makanan olahan yang dulu berada di Brosot. Itu satu di sana membuat berbagai macam olahan seperti keripik jagung, seperti keripik ceker, es krim, dan juga dawet ayu, dan masih banyak lagi. Itu kemarin bekerja sama dengan Smeksi UGM. Terus setelah itu pula dari anggota yang dilatih semenjak itu juga sudah ada yang bisa mandiri dengan menekuni keterampilan tersebut. Pernah juga ilegal itu waktu ada MTQ di Ngalur itu juga mengadakan semacam basar atau punya kesan basar di Ngalur, tepatnya di depan Puskesmas Satu Ngalur. Kemudian pernah juga basar yang kedua berada di Kecamatan Lendah. Waktu itu juga dalam rangka MTQ, waktu di Lendah juga, di Ngalur juga. Di samping itu pula berbagai kegiatan juga pernah kami lakukan bersama ilegal itu, seperti pada tahun yang lalu itu pernah mengadakan kegiatan bakti sosial dan juga pengajian menjelang berbuka dilanjutkan dengan bakti sosial. Itu berada mengambil tempat di Balai Desa Jatirejo Lendah. Itu seusai itu semua yang hadir warga ilegal dan juga keluarganya itu berkisar di atas 150 orang lah, bisa lebih. Itu dulu juga pemberian dari kami juga memberikan suatu kenang-kenangan berupa sembako. Setelah itu pula
dilanjut dengan kegiatan karena itu di bulan Ramadan. Terus beberapa bulan kemudian kami juga bekerja sama dengan MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu karena sudah terjalin erat, ini kami tiap minggu kedua itu kami mengadakan pengajian bersama di kantor pimpinan Muhammadiyah Pusat. Terus waktu bulan Idul Adha tahun lalu, ini kami juga mendapat tasarufan hewan kurban dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Itu sebanyak 6 ekor kambing, ditambah juga dengan 15 kilogram itu daging sapi yang sudah siap dibagikan. Namun untuk kambingnya kami menyembelih sendiri bersama rekan-rekan. Ini terus langsung disembelih dan saya sendiri yang menyembelih waktu itu, lantas dibagikan pada warga difabel Bledah dan Garut. Sebagian besar ada yang membantu untuk mengantarkan ke warga difabel di Bledah dan Garut. Nah, itu sekilas tentang ilegal yang saya ketahui. Nah, kemudian tentang harapan kami untuk tempat-tempat ibadah yang aksesibel, ini kami sangat berharap sekali agar tempat-tempat ibadah itu bisa merasa nyaman bagi warga difabel, baik dari tempat wudhunya ataupun naiknya ke masjid, meskipun masih bertangga-tangga, tapi saya mohon dengan sangat kepedulian dari pemerintah ataupun dari para takmir masjid ini mengupayakan dengan ikhlas dan sepenuh hati untuk memberikan layanan yang aksesibel tentang tempatnya, tempat tidurnya ataupun tentang kamar mandinya ataupun klosetnya. Itu karena sewaktu saya mengikuti rally sepeda motor roda 3 yang berfinish di Pantai Parangtritis, itu banyak warga difabel yang pengguna kursi roda itu merasa kesulitan untuk mau melakukan ibadah begitu. Padahal mau wudhu sudah sulit, apalagi mau masuk masjidnya masih bertangga-tangga begitu. Nah, paling tidak tempat wudhu dan juga ram yang bisa untuk masuk ke tempat ibadah itu juga bisa dilalui oleh pengguna kursi roda. Dan sebetulnya ini juga saya pikir bukan hanya pelayanan untuk khusus warga difabel, untuk adanya ram untuk mempermudah dan juga tentang tempat wudhunya itu saya pikir untuk warga yang lain seperti orang yang sudah lanjut usia itu pun bisa menikmati, bisa lebih nyaman atau lebih enak melalui jalan yang tidak bertangga ram. Jadi sekali lagi saya mohon, harapan saya itu